Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa kembali dengan saya, Nur Alamsyah. Kali ini saya akan coba sharing mengenai bagaimana caranya kita meng-crawling data dari sosial media. Dan sosial media kali ini kita akan pilih adalah media Twitter. Eh, Twitter ini cukup populer untuk kalangan para peneliti, terutama peneliti-peneliti terkait dengan sentimen analisis. Nah, mengapa demikian? Karena sosial media Twitter ini berbasis teks ya. Jadi ketika kita mencari query tertentu, tentu akan lebih mudah. Nah, kali ini kita akan menggunakan eh, tools, kita akan menggunakan software yang kali ini kita akan coba gunakan adalah menggunakan software Rapid Miner. Rekan-rekan, bagi yang belum menginstall software ini, rekan-rekan bisa mendownloadnya terlebih dahulu. Ketik saja Rapid Miner di Google, kemudian nanti menuju ke websitenya, ya ke portalnya. Kemudian nanti kita bisa sign up gitu ya. Kita bisa sign up, kita mendaftarkan diri, kemudian nanti kita bisa menggunakan software Rapid Miner ini yang versi free-nya ya. Nanti kita bisa menggunakan untuk yang fasilitas edukasinya gitu ya. Dan yang saya gunakan kali ini yang versi free-nya. Nanti tinggal di-download Rapid Miner-nya, kemudian di-install di laptop atau di komputer kita. Nah, pertama kali kita akan membuka atau memulai project adalah dengan membuat new process. Seperti ini ya, kita buat new process, kemudian kita pilih blank process. Nah, kemudian nanti akan muncul window seperti ini, dan sebelum kita mulai, karena kita akan meng-crawling data query dari Twitter, gitu ya. Pastikan dulu kita harus memiliki akun Twitternya ya. Pastikan dulu kita harus memiliki akun Twitternya. Nah, bagi yang belum memiliki akun Twitter, silakan bisa registrasi ya di Twitter, tentunya free untuk bisa memiliki akun Twitter. Kemudian pastikan dalam posisi login ya, pastikan dalam posisi login. Nah, pertama-tama kita harus membuat dulu koneksinya ya. Karena kita akan membridging ya atau menghub gitu ya, menghubungkan antara Rapid Miner ini dengan Twitter gitu ya. Pasti membutuhkan koneksi API. Nah, untuk membuat koneksi ini kita bisa menggunakan menu di Rapid Miner di bagian atas di sini ada connection, kemudian klik menu create connection. Nah, connection type-nya kita pilih yang Twitter tentunya ya, karena kita ingin meng-crawling data dari Twitter. Kemudian repositorinya kita pilih yang local repository ya, jadi ada di laptop atau komputer kita. Nah, kemudian connection name ya. Connection name ini bebas ya. Misalnya di sini saya ketik Twitter connection ya, atau bebas ya, menggunakan bahasa apapun bebas. Saya misalnya ketik seperti ini. Oke. Kemudian ini kita create. Nah, nanti akan muncul akses token seperti ini ya, akan muncul akses token seperti ini. Kemudian kita klik tombol yang ini, request access token. Oke. Nah, di sini nanti akan muncul authenticate Rapid Miner via OAuth ya. Jadi kita diminta nanti request access tokennya dari tombol ini ya. Kita klik tombol ini, request access token. Oke. Nah, eh karena posisi kita belum login gitu ya, belum login, pastikan dulu di Twitter kita login dulu ya. Nah, ini saya akan coba login dulu di Twitter. Oke, nah seperti ini saya sudah login, kemudian saya request kembali.
Nah, nanti muncul seperti ini, izinkan aplikasi, ya. Oke, kita klik izinkan aplikasi. Lalu akan muncul angka, ya, seperti ini. Nah, ini kita sebut dengan istilah token, gitu ya. Nah, ini kita blok, kita kopikan, Ctrl C, gitu ya. Lalu kita kembali ke Rapid Miner, lalu kita paste, kita tempelkan di sini. Oke, lalu klik tombol complete. Ya, kita klik tombol complete seperti ini. Nah, nanti kalau sudah, ini kita save, simpan. Oke. Nah, nanti di bagian Rapid Miner di sebelah kiri ya akan muncul di bagian connection itu koneksi yang tadi kita barusan buat ya, koneksi ke Twitter. Nanti akan muncul di sini dan ini nanti akan kita gunakan. Oke, jadi itu langkah pertamanya. Jadi langkah pertamanya kita buat koneksi terlebih dahulu ya, Open API ke Twitternya. Nah, ini kita tinggal ambil saja, kita drag drop ke sini. Oke, nanti ada muncul seperti ini, operator retrieve Twitter connection ya. Nah, berikutnya kita akan mencari datanya ya. Kita akan meng-crawling datanya. Kita cari di bagian operator. Di sini kita cari, coba kita ketik search. Nah, ini ada ya, search Twitter. Nah, ini ada. Search Twitter, kita drag, drop ke sini, tarik ke sini. Oke. Nah, kemudian ini kita hubungkan. Klik, geser, gitu ya. Kemudian ini kita hubungkan keluar, ya, seperti ini. Nah, kita klik bagian search Twitter ini, operator search Twitter ini, nanti di sebelah kanan, di sini ada query, ya. Di sini ada query. Query ini adalah kata yang akan kita cari. Misalnya, saya ingin mencari terkait dengan G20 ya yang di Bali. G20 Bali. Seperti itu. Eh, kemudian limitnya misalnya 100 saja ya. Tapi teman-teman kalau mau sampai 1000 sampai 5000 ya silahkan saja ya. Cuma memang agak sedikit lama nanti ketika mengcrawlingnya. Language itu kalau kita menggunakan bahasa Inggris itu kita gunakan English IN ya. Kalau kita ingin bahasa Indonesia kita gunakannya ID ya. ID. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita coba play ya, kita lihat hasilnya bagaimana. Play-nya kita start di sini, tombol yang ini, bagian atas. Oke, dia akan memulai. Nah, nanti akan munculkan hasilnya, seperti ini hasilnya. Ini dari Twitter ya, rekan-rekan. Dari eh, user bla 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 gitu ya. Kemudian create-nya kita juga bisa melihat kapan Twitter ini dibuat gitu ya. Dan ID-nya ya, ID-nya. Oke. Language-nya Indonesia, tapi di sini IN ya tulisannya ya. Tadi kita kita apa tulisnya di propertinya itu ID, tapi memang seperti itu ya, memang seperti itu. Oke, kita lihat sini bahasa Indonesia ya, karena tadi kita memang mencarinya itu menggunakan bahasa Indonesia, gitu ya. Nah ini banyak sekali, ada 100 example, ya, ada 100 example. Oke, nah itu hasil crawling Twitternya gitu ya, tapi kita ingin hanya membutuhkan kolom tweetnya saja gitu ya. Kita hanya ingin membutuhkan kolom tweetnya saja. Sedangkan di sini kan banyak kolom nih ya. Ada kolom source-nya, sumbernya, kemudian ada kolom to user ID gitu ya dan seterusnya. Nah, kalau kita menginginkan data tweetnya saja gitu ya, kita kembali ke desain. Eh, kita bisa menggunakan di sini ada select attribute ya. Coba kita cari dari operatornya select attribute. Nah, ini ada ya. Oke, drag drop ke sini. Ya. Kemudian eh, di atribut filter type-nya kita pilih single ya. Kita pilih single, atributnya text. Atributnya text. Oke, seperti ini. Nah, coba kita lihat ya hasilnya seperti apa. Nah, sekarang hanya ada ID dan teksnya. Bagaimana kalau seandainya ID-nya mau dihapus? Nah, ini kita harus menggunakan aplikasi Excel sebetulnya ya. Nanti kita bisa menghapusnya di Excel, gitu ya. Oke, lalu
bagaimana kalau hasil tweet ini, ya, hasil crawling tweet ini kita akan simpan menjadi file dataset. Ya, kita akan simpan menjadi file dataset. Apakah itu Excel atau CSV dan lain-lain. Ya, caranya juga mudah sekali. Tinggal kita pilih di operator ada write namanya. Kita ketik aja write, write Excel atau mau write CSV ya. Nah, ini ada dua nih, ada write CSV atau write Excel. Kalau saya terbiasa dengan write CSV ya. Tapi kalau rekan-rekan terbiasa dengan write Excel ya silahkan ya pilih write Excel. Oke, saya tarik ke sini write CSV-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih lokasinya nanti mau di mana filenya. Oke, kita buat satu folder baru. Misalnya uji coba ya. Uji coba crawling. Oke. Nah, kemudian kita masukkan nanti ke folder tersebut ya. Oke, sini namanya misalnya G20, lalu open. Nah, seperti ini. Jadi nanti ketika kita play ya, kita running, dia akan menuliskan apa hasil crawlingnya dengan single atribut tadi ya, sudah kita setting hanya tweetnya saja ke file g20.csv. Lalu kita apply. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita periksa ya, apakah sudah ada dokumennya, mohon maaf, maksudnya filenya ya, file G20-nya ya. Tadi uji coba. Oke. Nah, ini sudah ada ya, G20. Tinggal kita import ke Excel. Kemudian yang berikutnya nanti kita akan cleansing ya, kita akan bersihkan. Namun untuk teknik cleansingnya nanti ada di video berikutnya ya. Jadi video kali ini kita sampai dengan teknik bagaimana mengcrawling atau mengambil data dari Twitter. Kebutuhan terkait dengan data Twitter ini banyak sekali ya, terutama untuk sentimen analisis, gitu ya. Untuk sentimen-sentimen analisis, kita bisa menganalisis sentimen untuk peristiwa, kita bisa menganalisis sentimen juga untuk misalnya mengetahui bagaimana sih sentimen produk tertentu di pasaran, gitu ya, dan lain-lain ya, termasuk dengan election dan lain-lain. Mungkin demikian rekan-rekan sharing saya terkait dengan crawling data Twitter menggunakan Rapid Miner. Terima kasih atas atensinya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.